wabarakatuh. Saya Hilma Hilmiatus Solihah. Dan saya Gita Nur Fauzia. Selamat datang di Descrim Channel, di mana tempat orang-orang bisa berbagi pengalaman, baik itu sedih, senang, menakutkan maupun menyeramkan. Dan karena di Descrim Channel ini semua orang bisa mengungkapkan perasaan dengan bebas. Dan pada hari ini kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Apa itu mitos atau fakta? Jadi Descrim Channel ini mempunyai segmen baru namanya mitos atau fakta, di mana kita akan membahas semua cerita atau mitos yang beredar di masyarakat. Oke, dan pada hari ini kita akan membahas mengenai lagu Lengser-Wengi, yang dimana katanya lagu Lengser-Wengi itu ketika kita dengarkan atau kita memutar lagu Lengser-Wengi itu dapat menimbulkan hal-hal gaib. Tapi ternyata ada beberapa fakta nih mengenai lagu Lengser-Wengi. Apa aja tuh? Nanti versi Descrim Channel. Fakta yang pertama, asal muasal lagu ini masih menyimpan kisah mistis yang belum diketahui halayak publik. Konon katanya lagu ini merupakan hasil karya seorang pria asal Sukoharjo bernama Sukop Jiman. Mirisnya, di balik ketenaran lagu ini, justru sang pencipta harus hidup sengsara karena tak pernah menerima royalti sedikit pun atas karyanya. Padahal, download lagu Lengser-Wengi lagu cukup laris di jagat dunia maya dan sering dicari di masyarakat Indonesia. Nah, jadi fakta yang pertama pada lagu Lengser-Wengi ini, jadi lagu Lengser-Wengi ini dibuat oleh Bapak Sukapjiman dari Sukoharjo. Namun Bapak ini tuh nggak nerima royaltinya gitu. Iya, karena kenapa tidak menerima royaltinya sendiri ya? Kita sendiri saja tidak tahu ya kenapa. Ya. Nah, gimana nih menurut teman-teman tentang fakta yang pertama ini gitu? Oke, selanjutnya kita lanjut ke fakta yang kedua nih. Fakta kedua ialah ketika ditanya soal pengalaman dalam membuat lagu Lengser-Wengi, pria berusia 84 tahun ini menyebut bahwa lagu tersebut dibuatnya sekitar tahun 1995. Pada zaman dulu, Lengser-Wengi kerap dibawakan oleh beberapa penyanyi kawakan Indonesia seperti Nurhana, Ani Suyanti, Agus Zakaria, Wuryanti, dan bahkan almarhum Didi Kempot. Jadi, pada fakta kedua ini disebutkan bahwa lagu Lengser-Wengi ditulis atau diciptakan pada tahun 1995. Dan bahkan pada waktu itu lagu Lengser-Wengi itu sering dinyanyikan atau dibawakan oleh beberapa artis ternama di Indonesia, dan salah satunya yaitu orang yang sering kita dengar yaitu almarhum Didi Kempot. Nah, berarti lagu itu tuh udah hits banget ya sampai dibawain oleh orang-orang yang menurut saya ternama gitu ya. Tapi kenapa ya saya mau nanya, apa sih? Lagu itu kan diciptain pas tahun berapa tadi? 1995. Tapi lebih tenar, lebih apa sih? Lebih hitnya sekarang-sekarang gitu. Ya mungkin di Jawa emang sudah terkenal pada tahun 1995. Tetapi masuk ke daerah kita atau dikenal halayak ramai ya mungkin pada tahun 2000-an atau sekitar tahun berapa ya mungkin. Ya mungkin itu juga terkenal karena ya mitos yang beredar di warga-warga, makanya jadi tersebar luas. Fakta yang ketiga, lagu ini berkisah tentang seorang anak muda yang sedang jatuh cinta hingga setiap malam selalu terngiang akan gadis pujaannya. Sukap mengaku karyanya ini berasal dari pengalaman pribadi yang kemudian dituangkan menjadi sebuah lagu. Pada liriknya, lagu Lengser-Wengi menggunakan irama mendayu bertempo lambat dengan iringan musik gamelan. Dan apalagi liriknya dilantunkan dalam bahasa Jawa halus. Nah, jadi di fakta yang ketiga ini liriknya itu menjelaskan bahwa kisah ini berkisah tentang seorang pria yang terngiang-ngiang gitu tiap malam, terngiang-ngiang tiap malam tentang gadis pujaannya. Dan Dan lagu ini tuh ternyata ditulis oleh seorang pencipta yang berdasarkan pengalamannya sendiri gitu.
selanjutnya kita lanjut ke fakta yang keempat. Fakta lagu Lingsir Wengi keempat ialah sebagian orang berpendapat Lingsir Wengi sebenarnya adalah tembang Jawa yang sengaja diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lagu tersebut awalnya berfungsi sebagai media dakwah yang jauh dari kesan horor maupun mistis. Semasa hidupnya, Sunan Kalijaga memang dikenal sebagai salah satu tokoh wali songo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Beliau kerap menggunakan kesenian untuk melancarkan strategi dakwahnya kepada para penduduk di tanah Jawa pada saat itu. Jadi, di fakta keempat ini ada sebagian masyarakat atau orang-orang yang menyebutkan bahwa lagu Lingsir Wengi itu bukan lagu horor, melainkan lagu yang diciptakan oleh salah satu tokoh wali songo yaitu Sunan Kalijaga. Yang dimana zaman dulu lagu ini dijadikan sebagai media dakwah. Jadi sangat jauh lah dari kata Mistis atau horor gitu ya. Sangatlah jauh gitu. Karena yang kita tahu sendiri bahwa Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh wali songo yang menggunakan media dakwahnya dengan cara menggunakan kesenian seperti wayang, gamelan, dan yang lain-lain. Fakta lagu Lingsir Wengi kelima yang perlu kamu ketahui ialah lagu Lingsir Wengi sering sekali menjadi salah satu soundtrack film ternama di Indonesia. Para penggemar film horor pun telah mengetahui selain hantu, ada beberapa faktor lain yang membuat film horor di Indonesia menjadi lebih seram. Ya, salah satunya adalah kehadiran lagu Lingsir Wengi dengan musik latar yang konon membawa aura mistis. Bahkan, film tersebut terbilang sukses dan membuat lagu Lingsir Wengi makin dipercaya sebagai lagu pemanggil makhluk halus dan membuat lagu ini menjadi identik dengan lagu pemanggil setan dan citra menakutkan. Padahal, faktanya sangat bertolak belakang. Lingsir Wengi sejatinya merupakan doa dengan makna yang baik. Nah, jadi pada fakta yang kelima ini, jadi lagu Lingsir Wengi itu sering dijadikan soundtrack film-film horor ternama. Dan mungkin karena itu juga karena mitos yang beredar di masyarakat dan nada lagunya yang bayu dan menakutkan. Tapi pada faktanya kan kita ketahui juga dari fakta yang sebelumnya juga kan bahwa lagu ini merupakan doa yang terbaik, dan bahkan kan tadi disebutkan bahwa lagu ini adalah kisah pribadi seorang pencipta lagu. Fakta lagu Lingsir Wengi yang keenam, ternyata lagu Lingsir Wengi adalah lagu pengantar tidur, seperti halnya lagu Nina Bobo. Pasalnya, pada zaman dulu kala, Lingsir Wengi juga sering dinyanyikan masyarakat Jawa sebagai lagu pengantar tidur anak-anak mereka. Lantaran iramanya mendayu-dayu, liriknya pun syarat akan harapan, sehingga pas jika dinyanyikan oleh para ibu untuk menidurkan anak mereka. Jadi, di fakta keenam diceritakan bahwa lagu Lingsir Wengi itu bukan lagu horor maupun mistis, ya, cuma lagu pengantar tidur. jadi sama seperti halnya kayak Nina Bobo berarti ya. Iya, jadi nggak ada horor unsur mistis di fakta yang keenam ini. Oke, kita lanjut ke fakta yang ketujuh. Fakta lagu Lingsir Wengi yang ketujuh ialah salah satu bentuk doa tolak bala yang biasa dilantunkan oleh Sunan Kalijaga setelah sholat malam. Tujuannya untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal buruk, termasuk gangguan makhluk gaib. Nah, jadi pada fakta yang ketujuh ini, Masya Allah sekali teman-teman. Jadi di fakta yang ketujuh ini kita tahu bahwa lagu Lingsir Wengi sebenarnya bukan untuk memanggil makhluk gaib. Ternyata untuk menolak bala atau memohon perlindungan gitu. Jadi malah menolak makhluk gak ngundang gitu. Nah, gimana nih pendapat teman-teman? Oke, kita lanjut aja ke fakta yang terakhir, yaitu ke-8. Fakta terakhir lagu Lingsir Wengi ialah
Alunan musik lagu Lingsir Wengi menggunakan suara gamelan dan pakem durma dari gending Jawa. Hal ini membuat musik lagu Lingsir Wengi terkesan suram serta menyayat hati. Banyak yang mengira lagu Lingsir Wengi menggunakan instrumen dangdut orkestra. Padahal nyatanya perbedaan musik dangdut dan musik Jawa memiliki sedikit perbedaan. Perbedaan musik dangdut dan Jawa yang tidak banyak orang tahu terdapat pada satu, musik dangdut adalah salah satu genre musik populer asal Indonesia yang memiliki unsur Arab, India, dan Melayu. Sedangkan musik Jawa memiliki genre alunan musik yang berpadu antara suara gamelan dan keroncong. Jadi pada fakta yang terakhir, fakta ke-8 ini, kenapa bisa lagu Lingsir Wengi itu kayak yang serem, kayak yang berkesan horor gitu? Ya karena dimainkannya dengan menggunakan gamelan dan pakum durma. Jadi bukan menggunakan musik dangdut ya. Karena mungkin kalau menggunakan musik dangdut kesannya beda lagi ya. Berarti ya. Jadi ini mah terkesan suram sama menyayat hati. Nah, jadi di beberapa fakta yang tadi nih kita bisa menyimpulkan nih dengan bersama-sama bahwa Mitos yang beredar di masyarakat tentang lagu Lingsir Wengi ternyata salah ya, dari bukan salah tapi tidak tepat. bertolak belakang. Jadi pokoknya fakta yang bertolak barusan belakang. kita bacakan. Nah, iya, jadi ternyata lagu Lingsir Wengi ini buat tolak bala, buat penghantar tidur, terus buat apa lagi tadi? Buat doa, mungkin buat sebagai media dakwah. Jadi bukan buat Jauh lah ya dari makhluk sifat-sifat. halus atau apa gitu. Tapi ya karena mitos yang sudah beredar, kita bisa berbuat apa? Nah, buat kalian yang merasa ada fakta-fakta lain atau yang nggak sesuai gitu, boleh ditulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang ingin bercerita, berbagi pengalaman, boleh DM Instagram kita di @thescream_channel. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube kita, The Scream Channel, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Karena di balik cerita pasti ada kisah yang harus diceritakan. Saya Hilma Hilmiatus Solihah. Dan saya Gita Nur Fauzia. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.